Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu seminar akuntansi review jurnal yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Ketut Nobi, NIM 2019 017042. Yang kedua ada Istifarin dengan NIM 2019 017059. Yang ketiga Maria Hermina Vivi Wangi dengan NIM 2019 017063. Yang keempat Risma Feninda Utami dengan NIM 2019 017068. Dan yang kelima Emilines dengan NIM 2019 017078. Yang keenam Maria Magdalena dengan NIM 2019 017083. Yang terakhir yang ketujuh Ma'ruf Musafa Ngali dengan NIM 2019 017214. Selanjutnya yaitu identitas jurnal yang terdiri dari judul, penelitian, nama jurnal, volume dan nomor, tahun, dan DOI. Kalau judul yaitu The Effect of Corporate Tax About Advance on the Course of Equality. Kalau penelitiannya itu Beng Wigo, Jamie Lee, Chen Yeo Lim, dan Terry Shelvin. Untuk nama jurnalnya yaitu American Accounting Association, dan untuk volume dan nomor yaitu 91 nomor 6, sedangkan tahun yaitu November 2016, dan sedangkan DOI yaitu 10.2308 ACCR strip 51432. Selanjutnya abstrak. Dalam penelitian ini menghasilkan hipotesi yang dapat diuji yang menghubungkan penghindaran pajak dengan biaya modal ekuitas perusahaan. Menggunakan 3 ukuran luas, penghindaran pajak perbedaan buku pajak permanen, dan tarif pajak efektif. Jangka panjang. Untuk menguji hipotesis, penulis menemukan bahwa biaya ekuitas lebih rendah untuk perusahaan menghindari pajak. Efek ini lebih kuat dari perusahaan dengan pemantauan luar yang lebih baik. Perusahaan yang mungkin menyadari manfaat marginal yang lebih tinggi dari penghematan pajak, dan perusahaan dengan kualitas informasi yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, hasil kami menunjukkan bahwa investor ekuitas umumnya memerlukan 3 pengembalian yang diharapkan lebih rendah karena efek arus kas positif dari penghindaran pajak perusahaan. Selanjutnya, pendahuluan. Banyak perusahaan AS menunjukkan tarif pajak efektif tunai jangka panjang yang rendah. Anggapnya, penghindaran pajak yang terus-menerus seperti itu harus memiliki beberapa efek menguntungkan bagi pemegang saham, yang menjelaskan mengapa perusahaan memberikan insentif kepada eksekutif untuk mengurangi beban pajak, atau Robinson, Cash, dan Weaver 2010.2, Armstrong, Blowin, dan
Larker di 2012. Penelitian ini menganalisis pengaruh penghindaran pajak ini pada biaya ekuitas perusahaan. Penelitian ini juga mendefinisikan penghindaran pajak secara luas untuk memasukkan semua aktivitas perencanaan pajak yang mengurangi pajak perusahaan relatif terendah terhadap pendapatan akuntansi sebelum pajaknya. Penghindaran pajak. Tujuan penelitian: meneliti antara biaya ekuitas dan penghindaran pajak perusahaan, memeriksa seberapa luas tindakan penghindaran pajak yang mencangkup pajak yang kurang agresif. Temuan pada penelitian ini juga berpotensi menjelaskan mengapa banyak perusahaan besar Amerika Serikat terlibat dalam perencanaan pajak dan mengapa perusahaan memberikan insentif bagi manajer untuk terlibat dalam perencanaan pajak. Memeriksa apakah hasil kami dipengaruhi oleh perusahaan yang melaporkan kerugian, karena bisa dibilang perusahaan dengan penghasilan kena pajak negatif memiliki insentif yang lebih kecil untuk perencanaan pajak. Hipotesis 1. Ceteris paribus dan biaya modal ekuitas berhubungan negatif dengan penghindaran pajak perusahaan. Hipotesis 2a. Ceteris paribus, hubungan negatif antara penghindaran pajak perusahaan dan biaya modal ekuitas dan pemantauan luar sebagai moderasi. Hipotesis 2b. Ceteris paribus, hubungan negatif antara penghindaran pajak perusahaan dan biaya modal ekuitas dan manfaat manajerial dari penghematan pajak sebagai moderasi. Hipotesis 2c. Ceteris paribus, hubungan negatif antara penghindaran pajak perusahaan dan biaya modal ekuitas dan kualitas informasi sebagai moderasi. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi terhadap hubungan penghindaran pajak perusahaan dengan biaya modal ekuitas yang dilihat dari ukuran biaya ekuitas dan dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti beta, BM, LLV, sebar, R atau rate fall, R atau EBITDA, dan FC bias. Periode sampel yang digunakan untuk penelitian ini adalah dari tahun 1993 sampai 2010. Data yang digunakan dari I atau B atau E atau S, Kompustan, dan CRSP dalam menghitung biaya modal ekuitas, penghindaran pajak, variabel moderasi yang dihipotensikan, dan variabel kontrol yang digunakan dalam analisis regresi. Statistik deskriptif untuk semua variabel didasarkan pada sampel terbesar ketika penghindaran pajak diukur dengan BTD. Semua variabel kontinu dipangkas pada persentil ke-1 dan ke-99. Untuk regresi, CETR dikalikan -1 sehingga semua tindakan penghindaran pajak meningkat dan penghindaran pajak dalam penghindaran pajak. Berikutnya hasil dan bahasan. Yang pertama HT yang menguji hubungan antara penghindaran pajak dan biaya ekuitas. Ketiga ukuran penghindaran pajak kami secara negatif dan signifikan terkait dengan biaya modal ekuitas. Yang kedua H2A meneliti peran moderasi dari pemantauan luar. Secara khusus, kami berpendapat bahwa pemantauan luar yang lebih kuat mengurangi oportunisme manajerial yang terkait dengan atau ditutupi oleh penghindaran pajak, dan karenanya hubungan negatif antara penghindaran pajak perusahaan dan biaya modal ekuitas harus lebih kuat untuk perusahaan dengan pemantauan luar yang lebih baik. Selanjutnya H2B meneliti peran moderasi manfaat marginal dari penghematan pajak dan memprediksi hubungan negatif antara penghindaran pajak perusahaan dan biaya modal ekuitas menjadi lebih kuat bagi perusahaan yang mungkin menyadari lebih banyak manfaat dari dolar marginal yang dihemat dari pajak. H2C meneliti peran moderasi kualitas informasi. Kualitas informasi yang tinggi dapat mengurangi ketidakpastian informasi investor mengenai arus kas masa depan perusahaan dalam bentuk varians dan covariance arus kas masa depan yang diharapkan, dan karenanya hubungan negatif antara penghindaran pajak perusahaan dan biaya
modal ekuitas diharapkan lebih kuat untuk perusahaan dengan kualitas informasi yang tinggi. Selanjutnya, fenomena. Peneliti menguji hubungan antara biaya ekuitas dan kemungkinan perusahaan yang terlibat dalam kegiatan penampungan pajak. Diproyeksikan oleh skor prediksi tempat penampungan pajak dan manfaat pajak yang tidak diakui yang diperkirakan. Peneliti menduga bahwa ketika sebuah perusahaan terlibat dalam bentuk penghindaran pajak yang agresif dan beresiko seperti aktivitas perlindungan pajak, peningkatan varians dan kovarians arus kas, perusahaan dapat secara bersih lebih besar daripada peningkatan kas masa depan yang diharapkan perusahaan. Selanjutnya, fenomena lanjutan. Penelitian ini bahwa tindakan penghindaran pajak yang luas dikaitkan dengan biaya ekuitas yang lebih rendah tidak berarti bahwa penghindaran pajak adalah situasi tidak rugi, di mana perusahaan harus berpartisipasi secara agresif. Penelitian ini memperluas literatur tentang bagaimana investor menilai perilaku penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini menambah perdebatan tentang pandangan tata kelola perusahaan penghindaran pajak. Selanjutnya, kesimpulan. Artikel ini menggunakan derivasi biaya modal ekuitas untuk menghasilkan hipotesis yang dapat diuji yang menghubungkan penghindaran pajak dengan biaya modal ekuitas perusahaan. Di sisi lain, penghindaran pajak dapat menghasilkan penghematan pajak tunai yang substansial yang dapat meningkatkan arus kas masa depan yang diharapkan dan karenanya mengurangi biaya modal ekuitas. Di sisi lain, penghindaran pajak dapat meningkatkan varians dan kovarians arus kas perusahaan dengan jumlah semua arus kas di pasar, sehingga meningkatkan biaya modal ekuitas. Lanjutan kesimpulan, kami menggunakan 3 ukuran luas penghindaran pajak, diantaranya 1. Perbedaan buku pajak, 2. Perbedaan buku pajak permanen, 3. Tarif pajak efektif jangka panjang. Kemudian untuk menguji hipotesis, kami menemukan bahwa biaya ekuitas lebih rendah untuk perusahaan penghindar pajak, bahkan setelah mengendalikan fundamental bisnis yang mendasari transaksi penghematan pajak ini. Keunggulan 1. Makalah ini membuat beberapa kontribusi baru dengan memperluas literatur sebelumnya, dengan menggunakan sampel besar perusahaan untuk memeriksa seberapa luas tindakan penghindaran pajak yang didefinisikan secara luas, yang mencakup metode perencanaan pajak yang kurang agresif dikaitkan dengan biaya ekuitas perusahaan. Makalah ini merupakan studi sampel besar pertama yang secara langsung meneliti hubungan antara biaya ekuitas dan penghindaran pajak perusahaan. 2. Peneliti ini menambah perdebatan tentang pandangan tata kelola perusahaan tentang penghindaran pajak. Selanjutnya itu kekurangan. Penelitian ini fokus pada biaya ekuitas tersirat sebagai variabel dependen daripada beta. Dalam penelitian tersebut mengecualikan perusahaan di industri keuangan, kode SIC 6000 hingga 6999. Dalam penelitian ini, tidak mampu mengamati kontrafaktual karena penulis mengakui bahwa peningkatan deviasi satu standar dalam ukuran penghindaran pajak tampak besar secara ekonomi dan tidak masuk akal bagi perusahaan untuk meningkatkan penghindaran pajak untuk mengurangi biaya ekuitas. Implikasi untuk teori dan penelitian masa depan. Pengaruh penghindaran pajak perusahaan terhadap biaya ekuitas. Penghindaran pajak di pasar modern memeriksa masing-masing reaksi pasar ekuitas jangka pendek dan jangka panjang untuk penampungan pajak. Meneliti bagaimana investor bisa menilai penghindaran pajak yang tidak pasti dalam perusahaan. Hasil peneliti menunjukkan bahwa investor ekuitas umumnya memerlukan tingkat pengambilan yang diharapkan lebih rendah karena efek arus kas positif dari penghindaran pajak perusahaan. Analisis menggunakan langkah-langkah alternatif penghindaran pajak menggunakan 2 ukuran berdasarkan tarif pajak. Penghindaran pajak mempengaruhi biaya modal melalui efeknya pada arus kas masa depan yang diharapkan perusahaan dan varian arus kas perusahaan. Penelitian ini menambah perdebatan tentang pandangan tata kelola perusahaan tentang penghindaran pajak. Penghindaran pajak meningkatkan opacity keuangan dan memfasilitasi ekstraksi sewa manajerial. Penghindaran pajak tidak diinginkan dari sudut pandang pemegang saham. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila kami dari kelompok 5 ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam.